Ya, udah masuk nih beberapa. Eh, nanti kita ngobrol tentang quarter life crisis ya, Kak Din ya. Insya Allah. Nah, ngerti nggak Kak itu apa? Makanya kita belajar hari ini. Oh ya, belajar. Jangan lupa siapkan catatan ya, catatan dan pulpen. Nah, untuk mencatat. Ya. Karena Kita kita mau hari belajar. ini bakal sharing dan ngobrol tentang quarter life crisis. Yeah. Weh. Artinya apa toh? Artinya kalau quarter itu seperempat, life itu hidup, berarti seperempat hidup. Krisis ya, Ya. krisis. Oke. Tapi kita bahasan ini lebih ke yang dasar ya. Kita tidak berbicara ke Iya. hal-hal yang jauh, yang sampai psikolog atau psikiater enggak. Iya. Kita sharing ya, sharing di Sharing, sini. betul. Sharing dan Sharing. sebenarnya lebih ke curhat mungkin ya nanti. Boleh. Iya benar-benar curhat. Curhat Curhat di ya mungkin. rumah. Ya, curhat patah hati, curhat gagal apa sekarang apa sebutannya kalau zaman dulu UMPTN. Oh, itu ketahuan tuanya. SNMPTN. SNMPTN, ada yang galau apa namanya? Galau kerjaan atau galau apa namanya? Ketemu cowok, milih yang mana, milih yang A atau yang B gitu. Aduh. Jadi Mungkin kita ngobrol tentang itu. bisa dibuatkan judulnya kali ya Kak di sini Kak. Di Kakak komen terus Judulnya. bikin gitu bisa nggak? Ntar Oke. quarter. Coba aku bikin dulu. Kakak Nah, nanti yang coba. pin. Bisa nggak ya? Coba Kakak pin. Kuat. Mana? Selamat sore semuanya yang udah join. Sudah. Hai, Mantap. ada Fandi, Anda Angga. Ini cowok semua nih kayaknya. Apa cowok-cowoknya ya yang punya quarter life crisis ya? Iya, bisa jadi. Oh, langsung ada yang Oke. bilang, Bang Docai memantau. Ini ada Kak Sadimin, Bang Docai memantau. Ya harus dipantau Ini pergerakan. suara aku patah-patah nggak sih? Enggak patah-patah. Hah? Tapi bagus sih, bagus. Kayaknya aku jangan. Hai, ada Cilinda, ada Rika, ada Cirika, ada Vivi. Iya, putus-putus nih tiba-tiba. Din, cari dulu sinyalnya, Din. Tes, tes. Tes. Udah lancar? Oke. Udah lancar? Lancar, cantik, glow. Hai, itu kok Kak, ada yang menyapa tuh Kak Sucilin. Hai Mbak Rika, katanya. Iya, Cilinda itu, Cilinda. Oke, Halo, Ci. oke, kita sambil nanti ada Kak Ima tuh. Oke, kita invite. Kak Melisa udah masuk belum? Tadi Kak udah sih Mel, aku coba lihat. tolong. Oh, udah masuk. Oke, kita invite aja ya. Kak Melisa, Tuana Kota, AKA Ratu Cumi, yang akan menjadi narasumber kita hari ini. Dia akan bercerita tentang apa sih quarter life crisis itu gitu, dan apakah normal orang merasakannya atau mengalaminya gitu. Jadi kita akan cerita, kita akan kita akan ubek-ubek. Ulik. Ulik, oh ya, kita akan ubek-ubek aja deh, ubek-ubek. Ubek-ubek. Ubek-ubek apa sih gitu, dan kita akan korek pengalamannya Kak Melisa sendiri. Oke, mana Kak Melisa, where are you? Langsung choose the invite. Oke. Jeng jeng jeng. Halo Kak Melisa. Serbu. Dan dia cool gitu, dia harus cool hari ini. Kak Melisa, Tuana Kota. Oke. Halo Nasa, waalaikumsalam. Ini pada join semuanya. Oh ya, nanti kalau setelah masih nanti kan kita kan akan sharing nih ya. Nanti kayak Melisa akan menjelaskan tentang materi. Kok hilang dia? Kabur. Ya, dia kabur. Dia kabur, dia meninggalkan aku.
Mana dia? Belum join lagi. Udah. Udah di-invite. Sudah. Nanti di sini kan Kak Melisa akan menjelaskan tentang quarter life crisis ya gitu. Nah, nanti setelah dia, kalau dibilang beliau dia tua banget, jadi dia aja lah ya. Gitu. Ya Mel ya, dia aja ya Mel, jangan Dirinya. beliau ya Mel. Dirinya. Oh dirinya. Dirinya akan menjelaskan kepada dirimu mengenai quarter life crisis. Teman-teman boleh bertanya nanti, bisa chat aja di kolom chat apa yang mau dipertanyakan. Tapi saya ulangin lagi, ini bersifat sharing ya, sharing tentang kegalauan yang masih bersifat dasar atau kecemasan yang masih bersifat dasar. Belum tidak akan masuk ke ranah konseling psikologi gitu. Tapi hilang lagi tuh Kak Mel. Kak Melisa ini hilang lagi nih. Inilah yang buat aku galau ini jadinya. Di PHP-in kan jadinya. Inilah salah satu contoh nggak sih? Ini kalau nge-invite bisa nggak sih? Coba ya, bisa kayaknya. Coba. Mungkin sinyalnya lagi ini kali. Coba. Sinyalnya Kak Melisa lagi galau. Nggak bisa, Kak. Nggak bisa. Oke. Udah masuk lagi belum ya? Belum join lagi? Oke. Contoh kali ya, kita kasih tahu ya contoh tentang apa sih itu quarter life, atau maksudnya seperti apa sih perasaan suka. Mungkin ya, soalnya nanti yang menjelaskan Kak Melisa, cuman kemarin waktu kita sudah sempat diskusi mau ngeangkat materi ini ya tentang masih bersifat dasar, tentang kita itu punya rasa galau, terus pengen pelarian, mungkin seneng aku lagi galau nih, belum diterima kuliah di mana, terus aku diomelin atau apa, terus pergi ke naik gunung, berharap masalah itu selesai gitu. Tapi ternyata gitu pulang naik gunung bukan selesai, mungkin nambah galau karena diomelin lagi kan gitu. Iya, masalahnya masih di situ gitu loh, belum beres. Iya, ini kita invite lagi ya. Kak Ratu Cumi, jangan kabur lagi. Temanya adalah quarter life crisis. Jadi kehidupan seperempat tahun. Seperempat abad ya bener. Kak Melisa. Udah ya? Udah. Setelah kau PHP-in, kami udah sempat naik gunung loh tadi menunggu. Gimana? Oke, tadi sudah dibuka dikit ya tentang quarter life crisis gitu. Tapi kan mungkin ada yang nggak paham nih, apa sih quarter life crisis itu, Kak Mel gitu. Kira-kira bisa nggak sih dijelaskan apa sih itu quarter life crisis? Itu bahasa Inggris benar nggak sih? Quarter life crisis. Benar. Quarter life crisis. Oke, apa sih itu Kak? Ini Kak Melisa jangan buffering lagi. Dan muka itu selalu kayak gitu. Mukanya galak nih mukanya nih. Istilahnya. Mel, lu harus senyum Mel. Lu harus senyum Mel. Enggak, kalau Judas itu handphonenya langsung ngehang Mel. Harus senyum Mel. Udah nih ya, Mel. Oke, apa sih Mel quarter life crisis itu dan kapan sih terjadinya gitu. Ayo Mel, waktu dan tempat dipersilakan. Ya elah. Oke, mau nyapa-nyapa dulu nih para ini hadirin wal hadirat ya. Jadi misalnya kalau misalnya ditanya quarter life crisis itu apa? Jadi gini, sebenarnya krisis yang terjadi di dalam diri kita tuh, di dalam hidup kita tuh terjadinya nggak di masa-masa quarter aja sih, tapi kayak sepanjang masa pun akan terjadi krisis di dalam diri kita gitu ya. Nah, tapi kenapa sih kok tiba-tiba muncul kayak wacana quarter life crisis? Karena itu tuh secara umum, itu terjadilah si quarter life crisis tersebut di umur sekitar 18 sampai 30-an lah ya. Itu tuh dia Mel ada yang komplain Mel gitu. Ada yang komplain katanya mau nyapa-nyapa, tapi kok langsung ngomong. Kan udah gue hadirat.
Harus satu-satu. Udah dikasih pertanyaan barusan, kan kita bingung nih, mohon maaf. Lanjut, Mel. Ya, jadi kalau misalnya tadi kan krisis apa sih yang dimaksud? Itu krisis seperti kalau istilah populernya itu seperti hanya galau aja sebenarnya gitu. Galau di umur sekitar umur antara umur 18 sampai 25 tahun. Nah, kayak gitu. Jadi tapi secara umum tuh gini. Masa dimana seseorang tuh mempertanyakan hidupnya tuh seperti apa? Kok kayak misalnya kalau kita ngelihat di judul flyer yang disebar sama WG kan ada, kok hidup gue gini-gini aja sih gitu, nggak kemana-mana, kayak jalan di tempat kayak gitu. Nah itu tuh kita udah mulai kayak mempertanyakan hidup gitu, kayak mempertanyakan hidup kita gitu. Nah terus kayak kita tuh kayak banyak banget dihadapin sama rasa cemas, ragu, gelisah gitu. Terus kayak nggak tahu deh tujuan kita tuh ngelangkahnya ke kiri atau ke kanan. Nah, pokoknya lagi segalau-galau nah hirup lah kalau misalnya kata orang Sunda mah ya. Kayak emang lagi galau aja gitu teh gitu di umur-umur segitu teh gitu. Nah terus kayak nggak punya tujuan. Terus masa depan kita tuh kayaknya kayak gimana, terus kayak padahal tuh sebenarnya orang ini tuh udah punya kayak misalnya dia tuh kayak udah punya pekerjaan, dia tuh udah punya kayak ini itu, cuman di dalam kepalanya tuh semacam kayak benang kusut gitu. Jadi di dalam kepala tuh terjadi sebuah kekusutan yang sangat amat mempengaruhi kesehariannya kayak gitu. Itu yang disebut dengan si quarter life crisis gitu. Quarter life crisis. Secara umum ya. Secara umum. Itu kalau yang tadi contoh ada benang kusut yang di kepalanya mengenai pekerjaan, itu mungkin berpengaruh nggak sih dengan pekerjaan yang tidak sesuai dengan minat dan bakat dia, itu berpengaruh nggak sih? Sebenarnya gini, pekerjaan itu kan ada dua ya. Ada dua. Kenapa sih kita kerja? Sebenarnya ada dua hal yang yang membuat kita bekerja itu sebenarnya ada dua hal. Yang pertama itu kita butuh duit. Pasti. Ya kan? Yang pertama itu kita butuh duit dan akhirnya kita akan bekerja sesuai apapun pekerjaan akan kita lakuin gitu. Yang kedua itu ya kita tuh punya passion yang terhadap sesuatu dan kita kerjain. Nah biasanya kalau misalnya ditanya itu tapi ini tuh kayak ada nuka karusukan teh, suara apa sih? Ngedengar nggak dikali? Nggak ada suara gue ya, gerak-gerak gitu. Kayak ada suara gerak-gerak. Nggak ada, Mel. Aku nggak dengar. Aku pakai headset. Ntar Melo yang gerak-gerak. Ntar. Ya Allah. Ntar Mel. Ganggu deh, kirain geledek. Jadi misalnya gini, kalau misalnya ngomongin gini ya, aku rada runutin dulu kenapa dia terjadi di umur 25. Kebanyakan terjadi di umur 25. Jadi saat kita lagi puber itu kan saat kita lagi remaja ya. Di saat kita lagi remaja tuh kita tuh nyari jati diri, nyari A, B, C segala macam, bertanya-tanya, nyari lingkungan kita yang tepat itu seperti apa, hobi yang tepat itu seperti apa, ekstrakurikuler yang paling cocok sama kita tuh apa gitu. Pokoknya benar-benar mencari jati diri. Udah gitu setelah dapat tuh kita masuk kuliah. Nah, ketika lagi masuk kuliah itu sebenarnya ini secara umum, secara general yang memang orang itu pendidikannya dari SMA langsung kuliah ya gitu. Jadi secara umum aja gitu. Nah, terus ketika lagi kuliah itu sebenarnya kita udah mulai mengarahkan kita mau kuliah di mana gitu. Nah, itu tuh kan kita sudah menemukan jati diri kita sebenarnya. Nah, pas lagi kita udah menentukan jati diri kita, tapi itu dengan catatan dia memang memilih si fakultasnya atau kuliahnya itu sesuai dengan kemauannya dia. Beda hal cerita kalau misalnya disuruh sama orang tua ya, kayak gitu, berarti emang jati diri dia ditentukan sama orang tuanya aja itu. Senang banget. Itu nggak sih kalau misalnya kita ditunjuk orang tua gitu kan jadi krisis juga kan dalam diri?
Iya, iya, itu bisa banget. Makanya kenapa disebutnya dari umur 18? Karena di umur 18 itu sebenarnya kita sudah mulai mempertanyakan, kita mau ngapain, kita mau kayak gimana gitu. Karena di umur 18 itu sebenarnya orang tuh sudah mulai kayak mempertanyakan masa depan. Nah, jadi si quarter life crisis itu sebenarnya dimulai dengan kita mempertanyakan masa depan kita. Nah, sebenarnya itu lulus kuliah, lulus sekolah di SMA itu tuh sebenarnya udah mulai mempertanyakan. Makanya kenapa si quarter life crisis ini dimulai. Tapi biasanya di umur 18 itu karena kita belum ada beban hidup gitu ya. Jadi belum terlalu keluar secara nyata. Nah, setelah kita lulus sekolah, terus kuliah. Nah, ketika sedang lagi kuliah itu terus lulus, nah kita bekerja kan. Nah, biasanya kita tuh bekerja dengan penuh dengan keidealismean kita setelah kita lulus kuliah gitu ya. Kalau memang misalnya lancar kuliahnya sesuai dengan kerjanya sesuai dengan jurusan kuliahnya gitu. Makanya ini dalam hidup semua sesuai dengan apa yang kita pilih gitu lah ya. Nah, terus udah gitu kerjalah kita sesuai dengan passion kita lah, apalah jangan sesuai dengan keinginan kita. Nah, biasanya kan kita lulus kuliah itu umur 22 atau 23 gitu ya. Nah, ini tiba-tiba setelah 2 tahun kerja, misalnya itu umur 25, dia tuh mulai mempertanyakan, kok Karika kayaknya ini gara-gara Karika kipas-kipas dia jadi beledak-beledung. Sumpah lu ganggu berat, gue lagi pidato. Jadi salvo. Sumpah lu kipas-kipas berisik banget. Kocak. Nah, terus jadi pas udah umur 25 kita lanjut lagi ya. Nah, pas di umur 25 tuh biasanya keluar puncak-puncaknya. Di umur 25 itu dia mempertanyakan tuh, apakah aku emang kerja di sini? Kok kerja aku gini-gini aja? Belum lagi misalnya di dalam diri itu membandingkan dengan orang lain. Kayak gitu ya. Misalnya ngelihat teman, kok teman udah kerja, udah punya jabatan, tapi kok aku masih gini-gini aja. Terus misalnya kamu ngelihat lagi ke teman yang lain yang kerja sesuai dengan passionnya banget, dengan hobinya. Jadi kerjanya kayak, dia kerja tapi kelihatannya kayak main gitu ya. Kok aku juga jadi pengen kayak dia. Gitu. Nah, terus jadi kayak ada membandingkan diri. Belum lagi masalah gaji ya. Misalnya kita tahu si gaji orang ini, ya Allah dia gajinya udah segitu, kok gue segini-gini aja gitu. Jadi emang kayak tiba-tiba adalah kekusutan tuh di dalam kepalanya ini gitu. Makanya dia menjadi kusut banget dan dia mempertanyakan, dia gelisah, dia cemas, dia ragu, dia mempertanyakan ini itu gitu. Nah, kalau misalnya dikaitkan dengan pekerjaan ya seperti itu Kak. Tadi kalau misalnya secara garis besar ya penjelasan aku seperti itu. Berarti kalau dari penjelasan itu sebenarnya kata galau dan kata baper itu nggak bisa disepelein ya? Ya nggak bisa sebenarnya. Jadi gini, ini emang nggak tahu ya, entah kita memang sedang dalam situasi dunia yang sedang krisis moral atau sedang emang tidak ada empati antara satu sama lain. Jadi gini, ketika seseorang galau atau seseorang resah, seperti ada sesuatu yang salah di dalam dirinya, ada sesuatu yang salah di dalam kepalanya gitu ya. Nah, kalau misalnya dia mencerita, itu harus dikeluarin. Kenapa harus dikeluarin? Karena kalau misalnya nggak dikeluarin, itu hanya akan menjadi sesuatu yang bertumpuk di dalam kepala. Itu semua bertumpuk di dalam kepala, menumpuk, dan suatu saat tidak menutup kemungkinan untuk menjadi bom waktu yang meledak. Seperti itulah istilahnya gitu ya. Nah, terus apa namanya? Aku lupa Karika tuh nanya apa ya? Hati-hati dengan kata-kata galau, menyatakan galau dan baper, galau dan baper. Ya. Mohon maaf nih ya netizen, kita lagi puasa jadi pikiran kemana-mana nih pengen minum dari tadi. Pengen minum dia. Nah, terus udah gitu, misalnya kita punya permasalahan dengan kegalauan ini, dengan keresahan ini, dengan kecemasan ini. Lalu kita cerita nih sama orang lain. Orang lain cuma ngomong kayak gini aja. Elah, lu mah baper doang gitu.
Baper kan kata dia, sementara kita yang di dalam Iya. diri belum tentu merasakan itu adalah hal yang sepele seperti itu. Nah, terus udah gitu, sebenarnya kita tuh harus hati-hati juga sih dengan kata-kata baper itu. Jangan sampai kita mengeluarkan, lu mah baper doang gitu. Itu ke orang yang sebenarnya memang membutuhkan sebuah pertolongan. Jadi gini, kalau misalnya kita ngomongin quarter life crisis, terus kebaperan, kegalauan, keresahan, kegelisahan, itu adalah satu hal yang abstrak. Jadi nggak kelihatan. Tapi sebenarnya sesuatu yang nggak kelihatan ini kusut di dalam kepala dan itu membuat kacau pikiran kita. Itulah yang kadang-kadang akan menjadi bumerang buat si diri kita sendiri gitu. Nah, terus jadi kayak misalnya kita juga harus hati-hati dengan si kata-kata baper itu. Nah, makanya kenapa perbincangan seperti ini sebenarnya kita mencoba sebenarnya ini kan kayak orang ini mah perbincangan sepele gitu ya, cuma ngomongin galau, resah gimana sih supaya kita nggak galau. Tapi gini, nggak semua orang itu mempunyai kemampuan di dalam dirinya untuk mengurai benang kusut yang ada di kepalanya. Nggak semua orang punya kemampuan hal tersebut. Nah, tapi kita di sini akan mencoba. Aku akan kasih tahu nanti caranya gimana supaya si benang kusut ini tuh kita urai satu-satu. Sampai akhirnya kegelisahan itu tuh bisa kita selesaikan. Kita bisa berdamai dengan situasi yang sedang ada di dalam kepala dan hati kita, kayak gitu Kak. Cayalah hati. Oke. Nah, berarti kalau itu siapa aja bisa ya kena ya? Oke. Kalau misalnya ditanya apakah semua orang itu bisa kena atau enggak, itu bisa. Tapi lagi-lagi kembali ke dalam diri dia. Ketika dia dari kecil udah didapat didikan yang sebenarnya dia udah tahu nih, gue masa depannya kayak gimana gitu. Udah diploting gitu dari cara dia mendapat pendidikan ketika dia waktu masih kecil gitu ya. Itu dia akan lebih mudah untuk melangkah. Tapi untuk orang yang tidak memiliki hal-hal yang seperti itu, privilege seperti itu, dia akan mengalami quarter life crisis gitu. Nah, ini ada sebuah aku tuh kemarin sempat cari-cari dikit juga. Jadi ada sebuah survei yang dilakukan oleh LinkedIn. Itu kayak ada salah satu platform untuk mencari pekerjaan lah istilahnya Maya, atau buat kalangan profesional gitu. Nah, dia tuh menunjukkan bahwa 75% dari ribuan orang berusia 25 tahun hingga 33 tahun di seluruh dunia itu mengaku pernah mengalami quarter life crisis kayak gitu, Kak. Terus biasanya apakah semua orang bisa kena? Ya bisa-bisa aja, tergantung lagi-lagi balik lagi ke dalam diri kita gitu, apakah kita emang mengalami, karena ada seseorang yang sebenarnya tidak menyadari gitu kalau dia tuh emang lagi quarter life crisis, dan biasanya nggak melulu nih tentang pekerjaan gitu. Jadi ada juga krisis dia tuh ada banyak, entah dia sedang ke dalam jati dirinya. Kalau misalnya di umur 25 dia masih mempertanyakan tentang jati dirinya, berarti ketika lagi masa perkembangan dia ketika lagi remaja itu belum tuntas. Istilahnya kayak gitu. Makanya itu akan terus merunut sampai ketika dia berumur 25 tahun atau enggak di umur 18 sampai 25. Berarti masa remajanya nggak tuntas gitu. Makanya dia masih mencari jati diri gitu. Nah, sebenarnya kalau dia jati dirinya sudah selesai di SMA atau misalnya ketika sedang kuliah, sedang puber, sedang remaja, ketika dia di umur 20-an sekian gitu, dia sebenarnya udah krisisnya tuh udah tahap tingkat lanjut gitu untuk lebih ke langkah ke depannya aku mau kayak gimana, udah nggak lagi nyari jati diri gitu. Nah, cuman orang-orang ini itu kadang-kadang lupa untuk mengenal diri dia sendiri kayak gitu. Biasanya itu yang menyebabkan kenapa terjadi si life crisis ini, quarter life crisis ini gitu, karena dia emang nggak kenal aja sama diri dia sendiri kayak gitu. Oke. Dinda? Lanjut, Dinda, ada pertanyaan, Dinda? Banget sih di-share sama Kak Melisa tadi. Mungkin aku sedikit sharing ya tentang pengalaman pribadi aku ya. Nah, curhat ya, kalau aku kan dulu
sebenarnya aku nggak tahu itu quarter life crisis, tapi Yang mana? aku ngerasanya kayak gini, waktu baru lulus dokter gigi kan, setelah sekian perjalanan panjang aku kuliah yang dengan seluruh perjuangannya gitu kan, terus pada akhirnya kayak, oh udah lulus nih, terus mau ngapain gitu, mau ngapain ya, mau jadi dokter gigi yang kayak gimana, kayak gitu kan. Nah, terus yang aku ingat banget tuh Bang Doc tuh berkali-kali nanyain ke aku, habis ini mau kemana, kayak gitu kan. Terus aku tuh kayak, ya aku pengen ke Bandung, aku pengen jadi dokter gigi di sini aja dulu, aku nggak pengen pulang, tapi aku pengen S2 juga, tapi aku pengen cari beasiswa juga, terus kayak semuanya tuh pengen gitu loh. Terus kayak apa yang aku pilih tuh, aku bener-bener bingung banget waktu itu. Dan pada akhirnya kayak, ya udahlah aku ikut aja deh jalan dari orang tua aku, nggak, udah pulang aja dulu kayak gitu. Terus pas sampai sini kayak, hah, serius nih yang aku pengenin, kok aku nggak coba dulu di sana ya, kok aku kayak gitu. Terus itu yang aku rasain. Iya, itu salah satu ada KLC ya, quarter life crisis. Kita sebutnya krisis aja ya, karena itu terjadi tidak di umur 25, benar nggak? Itu emang sebuah krisis. Iya, itu krisis yang terjadi di dalam dirinya Dinda gitu. Kenapa sih itu bisa terjadi? Karena sebenarnya kamu tidak melakukan pemetaan ke dalam diri kamu sendiri. Pemetaan. Jadi sebenarnya hidup itu boleh spontan. Tapi kalau misalnya sesuatu yang spontan, sesuatu yang tidak kamu rencanakan, kamu akan blur nanti pada di kedepannya seperti apa. Beda halnya ketika kamu sudah melakukan analisis kepada diri sendiri, kamu udah melakukan pengenalan kepada diri sendiri. Terus kamu kira-kira kamu memperkirakan nanti ke depan kayak gimana. Sebenarnya gini, kita kan kadang-kadang gini, udah jalanin dulu aja gitu. Yang penting kita nikmatin aja dulu. Nah, tapi itu tuh sebenarnya gitu loh. Benar. Itu boleh terjadi. Nggak apa-apa, lewatin aja fasenya gitu. Nah, sebenarnya tapi kita jangan terlena dengan hal itu, karena hidup tuh bukan bercanda, coy. Yes. Kita tuh nggak bercanda. Hidup tuh bukan bercandaan, kecuali kalau kamu mau kayak hidup let it flow aja gitu, santai, kumaha engke gitu, gimana nanti gitu, itu nggak apa-apa. Jadi tergantung, balik lagi kepada orangnya. Tapi ini sebenarnya kita kan lagi menuju generasi cepat ini ya, perkembangan teknologi, perkembangan zaman yang semuanya tuh serba cepat, semuanya lagi serba bergerak cepat gitu ya. Apakah kita tetap mau menjadi manusia purba? Apakah kita akan tetap let it flow? Enggak kan? Enggak. Kita sesuai dengan teori perkembangan manusia aja, kalau misalnya kita tuh emang harus hidup sesuai dengan perkembangan zamannya gitu. Misalnya kamu emang masih tetap mau berada di masa lampau gitu, mau bergerak seperti manusia purba gitu, nggak apa-apa juga, tapi kamu harus terima dengan kekacauan yang akan terjadi di depan. Lagi-lagi ini mah karena kita masalahnya dengan psikologis ya, dengan apa yang terjadi di dalam diri, apa yang terjadi di dalam kepala. Sebenarnya gini, apapun yang terjadi di dalam diri kita, dengan diri kita, yang bisa menyelesaikan itu adalah diri kita. Somehow Dinda itu sebenarnya sudah menyelesaikan krisisnya dengan cara, ya udah deh, gue balik aja gitu. Ngerti nggak? Itu jadi gini, quarter life crisis itu sebenarnya adalah sebuah fase. Krisis itu adalah sebuah fase dalam kehidupan. Manusia itu diberi akal untuk berpikir gitu. Nah, itulah yang harus digunakan gitu. Nah, terus apa pentingnya dong kita ngobrolin ini quarter life crisis? Penting, karena yang tuh tadi aku bilang, nggak semua orang tuh bisa menyelesaikan benang kusut yang ada di kepalanya. Kayak gitu. Nah, terus kayak Dinda tadi, kegalauan itu ada gitu, tentang aku mau kayak gimana, kerjaan aku seperti apa, aku nanti ke depannya mau kayak gimana. Ini nggak akan terjadi kalau misalnya kamu sudah planning itu, membuat itu semua menjadi rapih sebelumnya kayak gitu. Jadi ini boleh nggak sih ya kita udah mulai masuk bagaimana caranya untuk merapihkan benang kusut yang ada di kepala kita? Boleh ya? Oke. Jadi gini, sebenarnya kita tuh harus kenal sama diri kita.
kita tuh kebanyakan di dunia ini tuh hidup kadang-kadang kita hanya mau mengetahui orang lain. Tapi pernah nggak sih kamu benar-benar mengetahui apa diri kamu tuh siapa gitu? Aku tuh siapa? Aku di mana? Kenapa aku gitu? Baik, itu maksudnya. Ya, aku maksudnya kamu kenal betul nggak dengan diri kamu tuh seperti apa? Gini ya, aku kan saat ini aku profesinya ngajar. Kebetulan aku ngajarnya remaja. Nah, di sekolah aku ini kebetulan sistem ngajarnya itu adalah anak ini dari SMA sudah dipetakan, sudah memetakan diri. Apakah nanti dia mau kayak gimana? Supaya apa ya? Supaya mencegah terjadinya sih krisis-krisis di dalam diri dia. Istilahnya, setidaknya krisis untuk masa depannya dia udah terselesaikan 50% ketika dia sedang remaja. Lalu apakah itu mengganggu perkembangan dia ketika remaja? Remaja kan kita masih mencari jati diri. Enggak, itu adalah sebuah bagian dari pencarian jati diri. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya terlambat nih, kita terlambat ya. Ya, gue udah umur segini, belum kenal nih sama diri gue sendiri, gimana dong gitu. Ya nggak apa-apa, kita mulai aja. Karena nggak ada kata yang telat gitu. Nggak apa-apa gitu. Kita mulai aja dengan diri kita sendiri. Mengenal diri kita sendiri. Gimana cara mengenal diri kita sendiri? Coba deh analisis diri sendiri gitu. Caranya gimana? Analisis yang paling gampang itu dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT itu adalah sebuah analisis untuk mengenali sesuatu gitu. S itu apa sih? S itu strength. Strength itu apa? Strength itu kekuatan. Jadi yang harus dilakukan itu adalah kita mencari kekuatan diri kita tuh apa gitu. Misalnya aku Melisa gitu ya. Kekuatanku itu apa? Jago ngomong, jago makan, terus jago bersosialisasi, jago ini, jago itu gitu ya. Terus aku tulis tuh semua kekuatan-kekuatan aku seperti apa gitu ya, kekuatan-kekuatan. Jadi gini, kadang-kadang kita hanya melihat kekurangan dari diri kita, tapi kita nggak pernah tahu nih apa sih kelebihan dari diri kita. Karena kita kadang-kadang terpaku sama penilaian orang lain yang bilang bahwa lu mah kepedean banget sih. Enggak. Kita udah bukan berada di zaman yang seperti itu. Enggak, diemin aja kalau misalnya dia ngomong kamu kepedean banget sih kalau lu jago komunikasi. Lenangnya orang buat sarjana komunikasi gimana sih gitu ya. Nah terus tapi kita juga jangan over pede nih dengan keadaan diri kita. Kita juga harus ada yang namanya weakness. Apa sih Kak weakness itu? Weakness itu tuh artinya kekurangan. Apa sih kelemahan diri kita? Sebutin deh tuh kelemahannya. Misalnya gue kelemahannya adalah cepet lapar gitu. Nggak bisa nolak makanan enak. Terus aku tuh satu sisi aku ambisius. Ambisius itu bisa menjadi dua hal, bisa menjadi sebuah strength, bisa menjadi sebuah weakness. Itu kamu bisa tulis di dua hal tersebut. Karena kadang-kadang ambisius itu bisa jadi bumerang juga buat diri aku sendiri gitu. Terus aku tuh orangnya kayak ngelihat sesuatu, aku tuh pemikir banget gitu ya. Itu juga bisa menjadi strength, bisa menjadi weakness. Pokoknya tulis deh analisis semuanya di sini. Tulis semua tuh strength kamu apa, weakness kamu apa. Bahasa Indonesianya kekuatan kamu apa, kekurangan dan kelebihan kamu apa. Ya betul. Nah terus ada lagi tadi S, W, O. Apa sih O? O itu opportunity. Apa sih opportunity? Opportunity itu adalah kesempatan. Gini, dari S, dari strength, dari kekuatan kamu, kira-kira opportunity apa yang bisa kamu dapatkan? Ini contohnya, karena tidak ada contoh di sini, contohnya diri aku aja dulu ya. Jadi pas aku lagi kuliah, aku tuh udah kayak menentukan aku mau apa, aku mau kerja di mana, dan aku mau seperti apa. Dapat tuh semuanya, impian aku, semua segala macam, semuanya tuh kayak sesuai dengan keinginan aku lah. Aku dapetin itu semua. And then ada satu kejadian yang membuat semuanya itu berubah di satu waktu gitu. Aku harus keluar dari pekerjaan aku harus kembali lagi ke tempat aku tinggal, ke rumah aku gitu ya. Kan tadinya aku kerja di Jakarta, terus aku jadinya balik lagi ke Bandung. Nah, begitu di Bandung, ini quarter life crisis ini terjadi lagi di dalam krisis ini terjadi karena udah nggak quarter, udah lebih dari quarter. Nih, mohon maaf. Dimaafkan. Quarter ini tuh terjadi lagi dalam diri aku. Aku tuh pernah dalam kesempatan, kok gini, kok masa depan gue jadi kayak gini, kok gue gini, gue tuh nggak kayak gini gitu, kayak wah ya itu yang harus terjadi beralih ya, harus beralih ya. Iya, tapi istilahnya gini, kita juga harus kayak
ada yang namanya realitas kan? Ngerti nggak sih? Iya. Realitas. Lo Iya. mau sampai kapan menangisi ke masa lampau kayak gitu? Ini itu kita lagi berhadapan dengan realitas. Ya udah, sekarang kamu harus pindah ke Bandung. Kamu cari aja, kamu bentuk kehidupan kamu yang baru. Tapi gue mau kerja apa? Sementara impian passion gue tuh udah di kerjaan gue yang lama. Yuk kita lihat strength kamu apa, lihat kekuatanmu apa. And then setelah ngelihat semuanya, oh aku ternyata punya kekuatan di ngajar. Oke, kalau gitu itu menjadi sebuah titik cerah nih. Ya udah deh, kita cobain ngajar gitu. Akhirnya kita pilih-pilih nih sekolah gitu ya. Set ngelamar, alhamdulillah keterima. Nah, tapi udah keterima lagi-lagi tidak ada kepuasan batin. Pertama, masalah finansial. Jelas dong berbeda antara pekerjaan yang lama dengan pekerjaan yang saat ini. Lalu kayak gimana? Ya udah, cari aja opportunities-nya, kesempatan yang lain. Kira-kira apa sih yang bisa membantu finansial kamu dari strength kamu gitu, dari kekuatan-kekuatanmu kayak gitu. Nah, misalnya akhirnya aku memilih-milah lagi strength aku tuh apa. Aku tuh suka jalan-jalan gitu, tapi aku nggak mau jadi tour guide, capek gitu. Kayak udah bukan umur aku lagi gitu. Kayak aku tuh udah cuma pingin jadi bos aja. Terus akhirnya aku mikir gimana ya, oh ya udah deh, coba bikin sesuatu yang sesuai dengan passion aku apa kayak gitu ya. Akhirnya aku mencoba untuk membuat sebuah kayak penginapan deh gitu. Yuk kita coba belajar gimana sih cara bikin penginapan gitu. Nah terus udah gitu udah ada terus ada kegalauan yang lain nih, kok gue bosen ya gitu di Bandung gitu misalnya gitu. Kayak teman-teman gue udah pada di Jakarta semua gitu, di Bandung anaknya lebih pada muda dari gue sendiri, terus gue bosen, terus gue ngapain? Gue balik lagi tuh lihat strength, kekuatan aku apa ya kira-kira yang bisa aku lakukan. Ya udah yuk bikin podcast, ngerti nggak? Ya cari-cari aja peluang-peluangnya yang kira-kira aktivitas ini kan ya ketika gini. Hidup kita dari umur 0 sampai umur 18 kita tuh lagi nuangin air ke gelas kosong. Ya. Nah, ketika itu full, itu akan membludak dan gelas akan kosong kembali. Itulah saat-saat kita sedang mengalami life crisis gitu. Isi aja lagi. Penuhin aja lagi gitu. Gimana caranya? Sesuai dengan realitas aja, dengan realitas dan kekuatan-kekuatanmu gitu. Nah, tapi jangan lupa ada yang namanya treat apa sih, gue jadi lupa, pokoknya ancaman deh. Treat ya, treatment enggak, treat itu artinya treat ya, treat pokoknya bahasa Indonesianya ancaman deh ya, sosok bahasa Inggris gitu ya, bahasa Indonesia aja deh. Ancaman. Nah, ancaman ini tuh gimana? Nah, ancaman ini tuh apa sih? Ancaman ini bisa kita dapatkan dari si kelemahan yang kita punya, dari opportunities. Ini opportunities nih. Aduh, jatuh nih earbud gue. Sombong banget sih. Dari opportunities yang kita punya, ada sebuah kelemahan yang kita punya juga. Nah, kira-kira ancaman apa yang terjadi di dalam diri kita nih? Gitu. Kayak gitu istilahnya. Semoga dapat ya penjelasan aku yang kecepatan ini. Ya, memang cepat Mel. Ntar harus ngelihat lagi nanti di posting kan, akan diposting. Nah, Mel ini ada pertanyaan gitu. Kami takut sama durasi ini, takut nggak menjawab nanti kan. Iya, ini ada pertanyaan ini Mel. Maaf mau tanya, kalau misal punya perasaan circle kita sama teman itu berbeda. Terus kita merasa minder, merasa diri sendiri, jadi dia merasa dirinya itu minder, terus dia ngerasa dirinya sendiri yang toksik gitu. Solusinya gimana? Dia yang merasa diri dia toksik atau kayak gimana nih? Dia ngerasa diri dia toksik. Nah ini karena ada perbedaan ini, ada perbedaan persepsi mereka. Oke. Kalau misalnya kamu merasa diri kamu toksik ya mau nggak mau kamu refleksi lah gimana. Harus berubah. Iya, jadi gini, kalau misalnya gini, kamu merasa diri kamu toksik, berarti kamu dijauhi oleh lingkunganmu kan? Ngerti nggak? Jangan ngerasa kamu yang benar gitu. Kalau kayak gitu refleksi dulu, apa yang membuat gue dijauhin sama teman-teman? Kenapa gue dibilang toksik gitu? Intinya apa? Tapi kita harus menerima nih.
kadang-kadang kita kan suka nggak nerima ya dibilang, sumpah ya ketek lu bau banget, misalnya sih bilang gitu kan, pas gini, itu toksik lagi, pas nyium keteknya, enggak, ketek gue nggak bau, padahal dalam hati, gila bau ini, bau bangke gitu. Nah, kita juga harus, jadi gini, sebenarnya hal-hal yang kayak gini tuh kan terlihat sepele, refleksi, menganalisis diri, mengenal diri sendiri, itu kan kayak kelihatan orang kayak bukan hal yang sepele ya. Tapi kamu bayangin nggak kalau misalnya itu benang kusut itu nggak kamu ulur satu-satu, nggak kamu pecah satu-satu, sehingga pada akhirnya itu menumpuk dan meledak gitu. Gitu, kebayang nggak? Jadi sebenarnya hal-hal yang nggak penting ini itu menjadi sebuah hal yang penting kayak gitu. Iya. Nah, kayak misalnya tadi kita udah analisis diri gitu ya, analisis diri, oke, centang gitu ya, analisis diri udah centang. Terus akhirnya refleksi dulu nih. Kalau misalnya kamu ngerasa toksik, kamu ngerefleksi dulu. Ketika kita berefleksi, kita bertanya sama diri sendiri. Kita ini harus pandai bertanya sih, manusia itu harus bertanya-tanya emang. Jadi jangan sampai kemarin abis ngikutan WG katanya kita jadi bertanya-tanya tentang kehidupan gitu. Kita jadinya nggak usah bertanya-tanya. Jangan itu pemikiran yang salah. Justru kita tetap harus mempertanyakan. Kalau kamu mempertanyakan hidupmu, justru kamu hidup gitu. Kita harus melihat Socrates yang selalu mempertanyakan semuanya, akhirnya muncullah sebuah teori gitu kan ya. Istilahnya mah seperti itu gitu. Nah, kamu refleksikan kepada dirimu sendiri, apa sih yang membuat aku menjadi toksik? Nah, ketika udah menemukan, kamu runutin aja tuh dari belakang ketoksikanmu dan ya balik lagi kamu mau berubah atau enggak kayak gitu. Jadi intinya ini dari Kak Susi ya. Jadi intinya Kak Susi, kalau memang kakak merasa minder atau merasa diri sendiri toksik, ya harus balik ke dirinya sendiri dulu gitu. Lihat dulu, atau mungkin bisa diskusi dengan temen, ngerasa apa sih yang buat aku tidak disukai, atau ngerasa mereka nganggap kamu toksik gitu. Kalau mereka sudah memberikan masukan dan kakak menerima dengan baik dan melihat oh iya ya itu jadi perubahan yang baik gitu. Tapi kalau ternyata sebenarnya kakak itu nggak minder dan nggak minder karena mereka menganggap toksik, karena ada juga yang toksik ini sebenarnya dia bukan toksik tapi teman-temannya itu seperti apa ya istilahnya, apa ya Mel, maksudnya yang selalu ngejudge temennya. Ada ya orang yang bully ya, ngebully, jadi ngerasa dirinya sendiri jadi toksik, padahal sebenarnya yang toksik itu adalah temennya gitu ya. Jadi gini, tapi ini juga penting nih. Ini juga bisa menjadi sebuah pemicu life crisis, karena life crisis itu bisa disebabkan oleh lingkungan, bukan hanya dari diri kita sendiri juga, tapi dari lingkungan. Sekarang gini, ketika kamu berada di sebuah lingkungan yang toksik, ngapain kamu ada di situ? Ya, itu kayak pertanyaan umum. Jadi gini, ini ada kejadian sama murid-murid aku. Pertama dia nangis ke aku ya, terus dia bilang, aku ngerasa aku nggak diterima Kak sama lingkungan aku, padahal aku tuh pengen main sama mereka. Terus aku dalam hati aku tuh ngomong kayak gini ya, mungkin emang nggak cocok, kenapa kamu harus memaksakan ketidakcocokan itu gitu, itu hanya akan menyakiti diri kamu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya memang kamu udah merasa tidak cocok dengan lingkungan tersebut, get out, masih banyak lingkungan lain di sana. Sebenarnya yang bikin kita takut itu untuk kita get out dari circle yang toxic itu adalah nanti kita sendirian. It's okay, sendirian juga sebenarnya kamu bisa asik gitu, tapi ya jangan sendirian, jangan asik-asik banget. Ya kita punya akal dan pikiran lah gitu. Maksudnya gini, ketika kamu memang udah merasa kamu berada di lingkungan yang toksik, get out aja, selamatin diri keluar. Keluar. Nggak masalah kalau kamu pergi nonton ke bioskop sendiri, nggak masalah kamu makan di restoran sendiri, nggak jadi masalah itu. Gitu. Nggak masalah. Misalnya, jalanin aja ya. Gitu. Misalnya ada yang ngomong nih, gila ya, gue kemarin ngeliat si Melisa makan di kafe sendirian, ya terus gue harus makan sama siapa dong? Kalau misalnya gue mau makan di kafe, tapi nggak ada yang bisa gue ajak, masa gue jadi nggak usah ke kafe gitu? Ngurusin banget sekalian aja. Sekalian aja lu ngurusin pajak mobil gue, pajak motor gue gitu ya. BPJS gue lu bayarin, listrik gue, makanan kucing gue lu beliin gitu kan. Terus maksudnya kayak gitu. Nah terus gini tahan. Jangan marah. Suka menggebu-gebu. Maaf ya, anaknya ambisius. Nah terus
Terus misalnya kayak gini, misalnya kamu dulu adalah pribadi yang toksik, and then kamu berefleksi dan kamu berubah nih. Terus nanti teman kamu ada yang ngomong kayak gini, sumpah ya, lu tau gak sih dulu sih itu tuh si Melisa dulu tuh dia orangnya nggak kayak gini. Terus gimana gue harus jadi toksik seumur hidup gue sampai anak cucu gue, sampai anak cucu gue punya cucu, gue harus jadi orang yang toksik gitu. Ya gue juga berhak buat bahagia gitu, ngerti gak sih? Gue juga berhak buat ngerti gak sih? Jadi orang yang baik ya gitu. Jadi jangan sampai kita boleh ngedengerin orang lain, tapi nggak selamanya semua itu bisa didengerin. Dengerin aja yang emang gini. Kadang kita curhat, aku curhat sama Karika tentang semua yang terjadi di dalam diri aku curhat gitu. Karika memberi aku masukan, aku dengerin, oke, makasih ya Kak masukannya. Aku curhat lagi sama Dinda. Din, gue gini, itu nanti Dinda ngasih solusi ke aku dengerin solusi dari Dinda. Tapi jangan sampai kamu memasukkan semua solusi itu, enggak. Cari yang kira-kira membuat kamu nyaman, membuat yang cocok sama diri kamu apa, lalu kamu aplikasikan. Itu makanya tadi aku bilang, paling bener tuh yang nolongin diri kamu tuh diri kamu sendiri, gitu. Jadi, jangan sampai kata-kata orang tuh kayak istilahnya, Delman kekang. Jangan sampai kamu dikekang sama omongan orang lain. Harus tetap bisa difilter ya. Iya kan, logis gitu. Jadi misalnya Karika ngasih masukan A, kamu ngasih masukan B, and then kamu kontemplasi, duduk tenang. Misalnya ada masalah, kamu nanya sini, nyari ke sini, nyari ke sana, naik ke puncak gunung lah ya. Gue lagi galau, gue naik dulu nih ke puncak gunung, Argopuro 5 hari. Pulang nambah masalah. Balik lagi ke rumah. Pas balik lagi ke rumah ternyata masalahnya tuh masih ada, guys, gitu. Jadi sebenarnya apa sih yang harus gue lakukan? Yang harus gue lakukan tuh sebenarnya gue duduk tenang aja. Gue duduk tenang, gue refleksi, gue kontemplasi sama diri gue sendiri gitu. Selesaikan gitu kira-kira masalahnya tentang percintaan. Karena yang tahu sebenarnya solusi yang paling tepat untuk dirimu adalah dirimu sendiri gitu. Misalnya kamu masih mempertanyakan jodoh, nggak usah ditanya, itu mah gue juga masih mempertanyakan, karena itu adalah sesuatu yang di luar kuasa kita, di luar kontrol kita. Sementara apa sih sebenarnya yang harus kita galauin itu selesaikan itu sesuatu yang emang kita punya kendalinya. Kerja itu kendali kita banget. Kita mau kerja gimana, mau sesuai passion kah, mau sesuai dengan bla bla bla, bli bli blu 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 gitu. Itu bisa kita kuasain. Yang kedua, hobi. Itu juga bisa kita kuasain. Yang ketiga, keresahan batin. Itu kan di dalam diri kita sendiri kayak gitu. Itu juga kita selesaikan sendiri gitu. Nah, jangan membanding-bandingkan dengan orang lain yang pastinya juga ya Kak Mel. Jangan. Itu enggak sih. Gini, orang lain itu jadikan referensi hidup aja gitu, ngerti nggak sih? Misalnya Karika tuh ngefans banget sama aku gitu ya, gitu. Nah nanti Karika cari aja kira-kira apa yang aku lakukan dan bisa Karika lakukan. Misalnya aku pengen deh kayak si Mel gitu ya, gini gitu. Ikutin gitu, ngerti nggak? Tapi kalau misalnya udah di luar kuasamu, di luar kendalimu, ya udah gitu. Kecuali kamu emang memiliki spirit semangat untuk emang mempunyai hal itu. Misalnya kamu kamu ingin beli sesuatu yang mahal banget gitu, yang gara-gara kamu ngelihat si influence ini. Tapi kamu nggak mampu. Nah, tapi itu masih tetap bisa kita capai dengan cara apa gitu. Caranya tapi jangan cara yang merugikan dirimu ya gitu. Ngerti gak sih? Ya realistis lah, dan kamu harus berdamai dengan dirimu sendiri dulu ya yang pertama. Ya. Nah, gimana nih ceritanya kalau misalnya kamu nggak bisa berdamai sama dirimu sendiri? Kamu tidak bisa meluruskan benang kusutmu sendiri. Ternyata si krisis yang terjadi dalam hidupmu ini adalah sesuatu yang merugikan dirimu, yang pada akhirnya menyakiti dirimu sendiri. Menyakiti lingkunganmu, merugikan dirimu sendiri, merugikan lingkunganmu. Ketika sudah terjadi hal seperti itu, teman-teman tuh memang membutuhkan bantuan pihak kedua. Bukan diri lagi yang bisa menyelesaikan ini. Ini adalah pihak kedua. Pertama, pihak kedua ini adalah orang yang benar-benar bisa kamu percayai.
jangan cerita ke seorang yang salah. Oke? Jangan sampai ke orang yang salah. Cari ke orang yang paling tepat. Gini, jangan pula kamu meminta banget orang itu untuk apa ya, istilahnya, jangan juga kamu berharap sebuah solusi dari orang itu. Siapa tahu kamu memang butuh orang yang mendengarkan. Nah, misalnya kamu tidak menemukan circle yang di circle kamu tuh tidak ada orang yang tepat. Teman-teman ketika memang misalnya udah ada apa ya, gangguan di dalam mental dan pikiran, itu jangan malu loh untuk teman-teman minta bantuan psikologis. Psikologi, ya Allah. Bukan psikolog, ya Allah. Psikolog. Jadi ini kalau misalnya kan QLC ini bisa jadi gangguan psikis nggak sih, mental psikis nggak sih ujung-ujungnya? Oke, mental illness ya. Jadi sebenarnya salah satu mental illness itu kan anxiety disorder, kayak kecemasan berlebihan gitu ya. Nah tapi kan ini sebenarnya kita nggak berlebihan gitu, anxiety disorder tuh sampai kita kayak yang heboh banget gitu kan. Nah tapi apakah bisa CQLC ini bukan mental illness, bukan. Iya, Tapi bukan. jika tidak diselesaikan dengan baik dan benar akan menjadi mental illness. Yang tadi aku bilang, ketika kekusutan yang ada di kepala dan hati tidak dibereskan, tidak dirapikan, dia tuh akan menumpuk dan dia akan menjadi bom waktu. Ketika meledak, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah, ketika memang kamu merasa kamu tidak bisa menyelesaikan itu dan ya istilahnya gini, ada banyak hal yang akhirnya merugikan dirimu, segera cari bantuan gitu. Segera cari pertolongan. Obrolan-obrolan kayak gini udah nggak cocok lagi. Apalagi ketika kamu sudah kayak snap, hilang, terus kayak udah hilang sadar, kamu butuh sesuatu yang menenangkan, kamu kayak misalnya pokoknya udah nggak bisa membantu dirimu sendiri, berarti kamu udah membutuhkan pertolongan dari seseorang yang punya kemampuan untuk menolong dirimu, kayak gitu. Iya. Jadi harus hati-hati gitu. Jadi mengingatkan lagi kepada teman-teman, terutama mungkin yang nonton ini gitu, ketika ada teman yang pengen curhat, mungkin dia baru sekali atau 2 kali curhat ya, dengan cara menolong ya dengerin aja dulu curhatnya dia gitu. Kalau misalnya mungkin teman-teman nggak bisa memberikan masukan atau memberikan solusi, paling tidak biarkanlah dia untuk cerita aja dulu gitu ya. Jangan sampai jangan sampai ada kata-kata baper lu gitu, lebay lu, jangan ada sampai kata-kata seperti itu, karena masalah emosi, masalah pikiran ini tadi kalau misalnya dampak parahnya adalah jadinya stres yang akhirnya berhubungan nanti dengan psikiater. Nah itu kan bahaya gitu. Jadi ya sebagai teman ya dengarkan aja dulu gitu. Tapi kalau misalnya mungkin udah 3 lebih barulah dikasih tahu bahwasanya kamu harus bisa menyelesaikan sendiri, harus tahu juga masalahnya di mana gitu. Mungkin seperti itu. Gitu nggak Kak Mel? Ini juga ada tips buat orang yang menjadi pendengar. Jika kamu terpilih untuk menjadi pendengar orang yang sedang mengalami krisis di dalam dirimu, yang pertama itu pinjemin kuping kamu. Jangan pinjemin kuping ya. Pinjemin kuping itu artinya adalah kamu mendengarkan. Kasih dengar dia ngomong apa. Kasih kesempatan. Jangan membandingkan dirimu dengan dirinya. Ngerti nggak? Misalnya aku cerita sama Kak Rika gitu, gue krisis banget nih gini gitu, terus gue sih nggak kayak gitu, nggak, bukan waktu yang tepat untuk kamu membandingkan dirimu dengan dirinya gitu ya. Nggak, pinjemin aja dulu kuping. Jangan jadikan itu sebuah pembandingan. Yang ketiga, jangan sampai judging. Judging itu kayak pemberi. Tiga. Yang pertama itu kamu menjamin telingamu. Yang kedua itu jangan sampai kamu membandingkan hidupku dengan dirinya. Jangan jadi perbandingan. Yang ketiga itu jangan judging. Jangan memberikan sebuah penilaian atau gitu. Yang keputusan gitu. Misalnya gini, aku lagi cerita sama Kak Rika. Iya, baper, nah itu kan judging gitu ya, itu. Nah, yang keempat, jangan memberikan saran jika tidak diminta. Jadi kalau dia emang lagi mau cerita, ya udah dengerin dulu. Ketika gue kira-kira harus kayak gimana ya. Nah, itu baru kamu ngasih saran. Ketika kamu yang kelima, ketika kamu tidak mampu memberikan saran, berikan pertanyaan balik ke diri dia. Misalnya gini,
gimana ya Kak, aku gini-gini. Nah Kak Rika nanti jawabnya kayak gini, kamu maunya kayak gimana? Itu Karena itu kadang jawaban yang paling. ya, karena kadang orang dia mungkin sudah punya keputusan tapi dia pengen cari orang yang mendukung keputusannya ya Mel Ya, untuk yang poin 5 itu. iya betul. Jadi misalnya kamu maunya, aku sih maunya kayak gini. Ya coba itu aja dulu dilakuin, dicoba dulu. Tapi gue ragu, nah nggak usah ragu gitu, cobain aja dulu kan kamu maunya kayak gitu. Ngerti nggak? Iya, Jadi iya, iya. jadi ya kayak gitu aja gitu. Tapi kalau misalnya udah kayak kamu nggak bisa, benar-benar nggak bisa, kamu boleh arahin. Misalnya kamu ngelihat temanmu ini kayaknya udah butuh pertolongan profesional, ya mungkin kamu bisa mengarahkan dia kayak gitu untuk menuju ke orang yang profesional. Kayak gitu. Kak, sebelum dilanjut nih, tadi ada pertanyaan dari Nane nih. Bisa nggak kejawab? Kondisi di mana ingin merasa sendiri dan mulai tidak nyaman sama keramaian di sekitar itu normal nggak sih? Ada kemungkinan perasaan tersebut bakal berlanjut sampai waktu yang lama nggak ya? Oke, aku itu ini berdasarkan my experience ya. Aku ini orangnya ekstrovert. Orang ekstrovert itu adalah orang yang mendapatkan energi ketika kita bertemu dengan orang lain. Jadi keramaian adalah sebuah charger bagi gue. I love keramaian gitu kan. Tapi di satu sisi tiba-tiba aku benci keramaian. Ngerti nggak? Aku seorang ekstrovert garis keras ini tiba-tiba aku benci keramaian. Aku menghindar dari keramaian. Aku nggak suka, aku nggak mau, apalagi aku nggak mau ngedengerin kata-kata orang. Aku lagi mau mikirin diri aku sendiri. Ada kejadian kayak gitu, ada. Nah, terus bakal berlanjut sampai waktu yang lama nggak ya? Tergantung kamu selesainya kapan. Kalau kamu nggak selesai lama. Kalau kamu akhirnya menyelesaikan kekusutan itu, kan berarti itu sedang krisis juga kan? Ketika dia sedang, gue lagi nggak mau nih sama keramaian. Kenapa sih gue harus kayak gini? Kenapa sih keramaian itu bla 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 gitu? Ya udah, berarti kamu sedang dalam krisis. Selesaikanlah gitu. Kalau misalnya kamu bisa menyelesaikannya, ya berarti kamu bisa cepat melewatinya. Tapi kalau kamu tidak cepat, kamu tidak bisa menyelesaikannya, kamu akan berada di waktu yang lama. Istilahnya gini, kamu belum bisa berdamai sama situasi itu, berarti kamu akan dalam jangka waktu yang lama. Kayak gitu. Oke, dan mungkin bisa juga menjawab Nana ini ya, merasa sendiri dan mulai tidak nyaman ya sama keramaian gitu. Kalau yang aku pernah baca, bahwasanya ketika usia kita semakin bertambah ya, terutama mungkin 25 tahun ke atas ya gitu. Kalau masa remaja kita masa main-main ya, masa remaja masa main, banyak network di mana-mana gitu kan. Tapi ketika sudah usia 25 ke atas gitu, itu biasanya network kita akan lebih kecil. Kita akan memilih teman-teman kita yang lebih istilahnya ya egoisnya, bukan egois sih, tapi kita akan memilih teman yang sudah sefrekuensi gitu. Ya anak remaja aja cari temannya sefrekuensi ya, apalagi yang kita yang udah usia 25, yang mungkin 30, 40, kita akan mencari teman yang lebih cocok, dan itu tidak banyak lagi seperti waktu remaja. Bisa jadi kamu cuman 3-4 orang gitu, nggak akan banyak gitu. Dan kalau aku bilang sih itu normal gitu, dan sepengalamanku juga kayak gitu dulu, teman banyak, hahaha kumpul apa semua, tapi sekarang nggak sebanyak itu gitu. Ya. Jadi dan itu normal, itu normal. Ya, itu juga sebenarnya diantar sama si quarter life crisis sebenarnya. Jadi kayak misalnya itu kan sebenarnya kamu dan teman-temanmu adalah sebuah zona nyaman. Kamu dan kerjaanmu adalah sebuah zona nyaman. Terus gimana? Aku tuh emang harus nggak boleh gitu ada di zona nyaman. Boleh. Kalau misalnya itu tidak meresahkanmu nggak apa-apa. Terus tapi aku pengen keluar dari zona nyaman, ya keluar aja, nggak ada yang ngelarang gitu. Asal kamu tahu ya, ketika lagi keluar dari zona nyaman, akan banyak hal yang terjadi di dalam diri kamu. Kayak gitu. Akan banyak hal yang terjadi karena kamu dalam situasi yang tidak nyaman. Istilahnya kayak gitu. Istilahnya kayak kamu lagi tidur di atas kursi berduri. Oke, yang jadi mengingatkan kembali ke teman-teman ya, quarter life crisis ini masa-masa di mana kita beralih ya, fase-fase dari yang mungkin dari anak balita terus ke anak-anak ke remaja ke dewasa gitu. Di mana itu akan ada fase-fase yang akan kita hadapi, dan bagaimana kita sebagai individu bisa memfilter atau mengambil keputusan atau melangkah ke depan untuk yang lebih baik gitu. Tapi kita juga harus bisa realistis ya Mel ya.
Gitu ya Mel ya? Ya, betul. Realistis aja Oke. sama keadaan dan situasi. Jangan sampai kamu ngejar passionmu segimanapun lupa, tapi kamu Nggak tidak lihat hidup realistisnya dengan, ya. iya, hanya akan menyakiti dirimu sendiri. Ya, kita tanya lagi yuk sama diri kita, apakah kita udah di dalam langkah yang tepat? Apakah kita sudah baik sama diri kita sendiri? Apakah kita udah mengenal diri sendiri? Lagi-lagi balik lagi ke diri sendiri. Jangan lupa itunya. Ini Dindanya kemana nih? Kabur nih Dindanya. Oke. Mel, ini mau nanya Mel. Kan tadi sudah dibahas ya bahwasanya KLC ini bisa di usia antara 18 sampai 25 gitu dan kemungkinan bisa berulang ya gitu. Nah, berulang itu tadi Melisa ada kemungkinan berulang dan itu karena ada perubahan lingkungan itu bisa ya? Bisa. Perubahan lingkungan, terus udah gitu kamu kayak udah selesai. Apalagi ini mid life crisis juga nanti bakal ada. After quarter life crisis akan ada mid life crisis kayak gitu. Itu di usia berapa? 40 ke atas atau enggak 35 ke atas. Biasanya itu juga udah kayak menuju ke hari tua gitu. Gitu. Ini kenapa? Bentar ya Mel, maaf ya Mel. Oke, lanjut. Ya kayak gitu. Jadi emang bakal ada lagi nanti. Emang kan seperti yang aku bilang di awal bahwa sebenarnya hidup itu sepanjang umur kita akan ada krisisnya gitu. Mau di umur 25, mau di umur 30, mau di umur berapapun gitu. Cuman emang banyak terjadi di umur 25 karena kita sedang mempertanyakan lagi langkah ke depan hidup kita seperti apa. Nanti setelah fase 25 itu kan gelas penuh lagi. And then setelah gelas penuh lagi ya diisi lagi, kosong lagi, and then keisi lagi. Kosong lagi. Makanya kita harus tetap terus belajar ya. Nggak ada batasan kita untuk berhenti ya. Terus belajar ya. Ya. Oke. Nih, apalagi nih pertanyaannya? Oh, aku baca. Bentar ya Mel, aku baca ya Mel. Ini dulu wanita gunungnya masuk dulu, kalau enggak nanti kita cuman berdua. Udah di-invite tapi belum masuk. Sinyal. Di Kepulauan Riau lagi sinyalnya lagi bermasalah kayaknya. Tapi ini si WG-nya tetap live nggak kalau kayak gini? Nggak tahu ya? Enggak. Jadi live-nya di aku. Tapi nanti kerekamnya di aku. Nggak apa-apa. Oke, jadi apalagi nih ya? Pasti berulang dan tergantung faktor masing-masing untuk mengatasinya. Ini sini ada pertanyaan, quarter life crisis seperti apa yang emang yang butuh bantuan ahlinya? Kayaknya belum ya Mel ya, kalau masih quarter life crisis ya Mel? Enggak, bukan quarter life crisisnya yang butuh bantuan, tapi life crisisnya yang butuh bantuan. Gitu. Ketika memang kamu sudah menyakiti dirimu sendiri, kamu sudah kamu udah menyakiti dirimu sendiri, kamu kayak udah merugikan dirimu sendiri, kamu udah snap, udah hilang sadar, udah kayak gimana, depresi, yuk kita cari bantuan ke yang profesional. Oke, ini kita udah mana nih? Dindanya kabur dianya. Tadi Melisa yang kabur, sekarang Dindanya yang kabur. Oke, Mel, ini kita udah hampir jam 5 lewat. Nah, mungkin bisa kasih wejangan ya gitu. Apa yang harus kita lakukan atau yang tidak kita boleh lakukan terhadap teman kita, atau bagaimana sih kita harus bersosialisasi saat ini gitu. Kalau misalnya quarter life crisis ya, kalau wejangan tentang quarter life crisisnya yang itu tadi, kita harus kenal nih sama diri kita sendiri. Yuk kenalan dulu yuk sama diri sendiri gitu. Kita kenalan dulu yuk sama diri kita sendiri. Terus kayak gitu. Setelah kamu kenal diri sendiri, kamu baru bisa menyelesaikan krisis hidup kamu kayak gitu. Nah, kalau misalnya tadi sama lingkungan, carilah lingkungan yang memang lingkungan yang aman buatmu kayak gitu. Lingkungan yang memang memberikan dirimu sebuah perubahan yang positif. Lingkungan yang bisa memberikan sebuah kemajuan di dalam diri. Ketika lingkungan hanya memberikan
apa ya, sesuatu yang negatif ke dalam diri kita, kamu ngapain ada di situ, guys? Coba tanyain dulu. Gitu, apakah kamu hanya butuh pengakuan kayak gitu? Oke. Sip, Mel, thank you ya Mel udah ngasih materi hari ini tentang kegalauan. Yang pasti kita nggak boleh sembarangan menyatakan galau, baper terhadap orang lain ya. Jadi harus bisa memberikan waktu ya dikit untuk melihat atau mengobservasi apa sih kendalanya dia gitu ya. Sama dengan yang 5 tambahan tadi ya gitu. Yang harus pinjamkan kuping, jangan membandingkan, jangan ngejudge, terus tadi jangan apalagi Mel ada 5 ya. Oh, gitu. udah lupa gue. Gitu. Jadi yang penting saling support ya, saling support. Nah, ditambah dengan kita ada di konten wanita dan gunung gitu. Kita sebagai wanita harus mensupport wanita lain ya. Walaupun mungkin wanita itu mungkin dia ada kesalahan atau silap, kita tidak boleh mungkin menegur tapi dengan cara pribadi, bukan menjudge gitu ya, bukan menjudge di depan umum gitu. Jadi tetap harus mensupport mereka, mendukung mereka, kasih tahu kesalahannya, tapi bukan berarti dilepaskan, tapi harus dirangkul gitu ya Mel ya. Ya, karena kita nggak bisa kontrol orang lain. Ya. Itu sih. Gitu. Kita nggak bisa kontrol orang lain. Ketika kita udah berusaha untuk membantu dia, tapi dia memilih untuk tetap berada di jalan yang emang seperti itu udah bukan lagi di luar kuasa kita. Kita ini hanya coba ngingetin aja. Tapi ketika dia benar-benar terpuruk dan butuh seseorang, jangan menutup diri kamu untuk membantu si orang tersebut gitu. Nah, ini tadi aku udah mau tutup, tapi tiba-tiba aku teringat lagi nih Mel, apa rasanya ketika ada orang yang kita udah melihat ya masalah gitu, ada seseorang yang mungkin kita lihatlah sikapnya sudah beda gitu ya gitu, terus kita tanya, kamu kenapa, ada masalah nggak gitu, terus si orang tersebut menyatakan, atau ada orang lain, kepo banget sih gitu, itu gimana sih pendapat kamu Mel? Itu kan bagian dari ini ya Mel. Ya udah gitu, tapi bisa bilang kayak gini, tapi sikap lo tuh kayaknya membuat situasi di kita tuh menjadi kayak awkward gitu, ngerti gak sih? Jadi kamu kayak misalnya kita nanya nih, lu kenapa lagi galau? Lu kepo banget? Enggak, gue cuma mau tahu aja. Tapi kalau misalnya kalau lu nggak mau cerita ya nggak apa-apa, tapi sorry banget nih, lu bikin suasana jadi nggak enak gitu. boleh pastinya disampaikan ya. Bisa karena dia sedang merugikan lingkungan kan gitu. Iya. Nah tapi ingat ya, sampaikan dengan cara yang tidak menyakiti hati orang lain kayak gitu. Jangan galak kayak Melisa tadi ya. Tapi yang pasti gini ya, kadang-kadang maksudnya remaja sekarang ya, kita orang milenial ya Mayo, kita orang milenial. Nah tapi remaja sekarang ketika kita menanyakan atau mungkin lebih perhatian atau gimana, mereka langsung bilang kepo gitu. Padahal perhatian dengan kepo itu berbeda ya gitu. Tapi disamaratakan semua sekarang dengan kepo gitu. Kesel nggak sih? Kesel, tapi ya udah. Kita coba membantu. Tapi kalau misalnya bantuan kita tidak diindahkan ya udah gitu. Oke, jadi teman-teman, ini Kak Dindanya dari Wanita Gunungnya kabur nih, sinyalnya kurang bagus. Jadi kita selesai hari ini ya Kak Mel, thank you banyak sudah sharing, sudah berbagi pengalaman, banyak banget pengalaman yang tadi kayaknya kebuka semua. Waduh. Dan semoga itu jadi pemahaman baru buat teman-teman yang nonton, bahwasanya kita harus hati-hati bersikap, harus hati-hati terhadap orang lain atau kita menanggapi orang lain gitu. Jadi empati lah ya, harus menambahkan empati lagi ke depannya, saling support gitu. Gitu ya teman-teman, apalagi Bang? Kalau misalnya kamu sedang ada di dalam fase quarter life crisis, enjoy aja gitu, ngerti nggak sih? Jangan kayak gimana, enjoy tapi jangan didiamkan, tapi selesaikan kayak gitu. Kayak aku nih waktu itu ya bisa apa aja yang bisa membuat kamu menjadi lebih baik kayak gitu. Misalnya aku pengen cat rambut, cat lah gitu. Hadapi tapi selesaikan, hadapi dengan bertanggung jawab, jangan lari ya, karena kalau lari itu yang jadi ruwet, yang jadi kusut gitu ya jadinya. Ya. Oke. Kayaknya ini semakin mau ditutup semakin ada bahasan ini, jadi nggak tutup nih. Nanti kita bikin lagi aja. Nah teman-teman di sini kalau misalnya ada lagi mau misalnya WG bahas apa dong, langsung aja boleh.
Boleh. Ini yang moderator Kak Melisa apa Kak Rika ya? Nah, itu tuh semua kelebihan yang menjadi kekurangan gue. Keseringan jadi MC, nggak bisa di MC-in. MC tetapnya Wanita dan Gunung, MC dan moderator Wanita dan Gunung ya Kak Melisa ini sebenarnya. Oke, kita udah mau menjelang buka di beberapa daerah, jadi kita selesaikan sudahi untuk materi hari ini. Nanti next teman-teman saya ulangi lagi, kalau ada yang mau materinya mau diangkat bisa disampaikan aja DM ke Wanita dan Gunung ya, gitu. Nanti Kak Melisa yang menghadapi. Oke, sampai ketemu. Selamat berbuka puasa. Terima kasih banyak semuanya. Maaf jika ada salah kata atau ucapan. Salam WG. Assalamualaikum.